kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, Imlek perkuat keberagaman. Tadi memang sudah disebutkan bahwa saya masih ingat betul di zaman Orde Baru, jangankan budaya barongsai atau liong, nama yang berbau Tionghoa saja yang sudah diberikan dari sejak lahir itu tidak boleh dipakai. Seakan-akan etnis Tionghoa itu harus menyembunyikan dirinya begitu. Nah sekarang sudah muncul. Tapi di saat bersamaan di tahun ini, apalagi di tahun politik, kita melihat ada menurut beberapa teman sih itu hanya dipakai. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah kalau memang ternyata penolakan atas keberagaman ini, dalam hal ini adalah budaya Imlek ini, muncul karena memang mulai muncul ketidaksukaan akan keberagaman. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi kan benih-benih ini sebaiknya kita tangani sebelum membesar. Nah kalau begitu bagaimana Imlek ini bisa perkuat keberagaman? Ya saya pikir sampai kapanpun pasti akan ada ya pihak-pihak yang tidak menyukai keberagaman. Tapi harus kita sebagai bangsa harus kita pastikan bahwa jumlahnya makin kecil. Dan kalau kita lihat, meskipun belakangan di tahun politik, politik identitas itu mulai kembali menjadi persoalan yang serius. Tapi saya pikir sebenarnya dalam hati kecil rakyat Indonesia, kebanyakan, yaitu menyadari bahwa negara kita itulah negara yang beragam, negara yang berbineka, dan itu sudah sunatullah dan harus kita terima. Yang kita tuntut sekarang adalah bagaimana kita menyikapi keberagaman itu dengan kedewasaan berbangsa. Artinya bahwa ketika Imlek atau adat istiadat Tionghoa ketika zaman Orde Baru betul-betul dikekang. Bahkan tadi Bung Leo sebutkan mereka harus mengganti nama ke nama Indonesia. Tapi belakangan sejak era reformasi itu kebebasan betul-betul dibuka lebar. Artinya Gus Dur, dan saya sangat salut dengan Gus Dur, tujuan Gus Dur itu untuk membebaskan keturunan Tionghoa itu untuk menunjukkan jati dirinya. Itu kan bisa dengan mudah kita tuntut bahwa mereka juga harus menjadi orang Indonesia seutuhnya. Kalau selama ini kan ada anggapan mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa dekade yang lalu, itu kan orang Tionghoa itu masih merasa bahwa mereka itu lebih dekat ke negara asal nenek moyangnya, negara Tiongkok. Dan kalau kita sudah kita beri kebebasan, mereka leluasa untuk menjalankan agama dan kepercayaan, leluasa untuk menjalankan adat istiadatnya tanpa takut-takut lagi dipermasalahkan. Ya kita meminta mereka harus betul-betul menjadi manusia sepenuhnya, total. Artinya jangan ada lagi perbedaan atau pembelahan antara kesetiaan dan antara nasionalisme dengan Indonesia dengan nenek moyangnya. Bicara soal politik identitas itu kan menjadi satu bahan jualan. Kalau kita melihat ada salah satu pasangan calon presiden yang selalu disebut-sebut sebagai antek asing, lalu disebut juga sebagai antek negara asalnya, Cina begitu, walaupun itu sama sekali tidak benar. Nah pertanyaannya, berarti kan sebetulnya di dalam alam bawah sadar, mungkin sebagian orang Indonesia masih ada perasaan diskriminatif itu. Baik sebagai orang yang memang merasa belum diakui, ataupun di sisi yang lain, sebagai orang yang merasa karena mungkin kondisi ekonomi, kita harus bicara jujur, kondisi ekonominya berbeda jauh, akhirnya merasa, wah, kenapa saya kok malah kalah dengan orang-orang itu? Itu bagaimana, Mas? Ya, mungkin ini kesalahan yang selama ini tidak pernah kita sadari. Bahwa selama ini kan ada anggapan ada orang pribumi Indonesia, ada orang pendatang, ada etnis pendatang yang akhirnya menimbulkan fanatisme yang sebenarnya tidak tepat. Ada sebutan warga keturunan. Padahal semuanya keturunan. Betul. Padahal kalau kita lihat dari penelitian ilmiah dari Eijkman Institute bahwa tidak ada pribumi asli di Indonesia itu. Semuanya keturunan, semuanya berasal dari imigran. Imigran pertama sekitar 60.000 tahun yang lalu dari Afrika. Kemudian juga ada imigran dari Yunan, Tiongkok. Dari Cinanya ya? Dari Cinanya. Artinya bahwa kita sebenarnya semuanya ini pendatang, tapi kan kita harus meleburkan, harus meluluhkan
identitas dan kefanatikan terhadap nenek moyang kita. Kita sekarang hidup di Indonesia, kita lahir, kita besar, kita makan, kita minum dari bumi Indonesia. Kita yaitu bangsa harusnya Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dan itu harus kita sadari. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa kok saya yang orang pribumi tapi malah tersudutkan, terpinggirkan, ya saya pikir itu sebuah kesalahan yang belum disadari. Artinya apa? Bahwa betul tadi Bung Leo katakan salah satunya adalah kesejahteraan. Ketika kesejahteraan itu timpang, itu otomatis secara manusiawi juga menimbulkan perasaan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau kita lebih jeli lagi, yang sering disebut orang bahwa keturunan Tionghoa pasti kaya. Itu tidak juga. Kalau lihat di daerah Tangerang misalnya, daerah Benteng, banyak juga yang sangat kesulitan ekonominya. Jadi kan stigma itu harusnya sudah tidak ada. Harusnya sudah tidak ada bahwa orang kaya atau miskin itu kan salah satunya kan tergantung bagaimana orang itu menyikapi hidup. Bukan karena etnisnya ya. Bukan karena etnisnya. Ketika mereka bekerja keras, ketika mereka gigih, hemat ya bisa jadi kaya. Tapi yang penting juga soal kesempatan. Nah ini yang kesempatan ini yang mungkin masih ada sedikit ketimpangan dan saya pikir ini menjadi tugas dari pemerintah untuk betul-betul meminimalis ketimpangan bagi setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Ini saya pikir harus kita akui masih ada kesenjangan dalam hal itu dan kalau tidak kita segera atasi, tidak segera kita minimalkan saya pikir pemikiran-pemikiran seperti itu akan terus ada. Pertanyaannya adalah untuk pemikiran-pemikiran yang saya percaya sih tidak banyak ya orang yang menolak seperti kejadian di Bogor misalnya. Apakah memang selesai dengan ketegasan pemerintah dalam hal ini Wali Kota Bogor yang tetap mengatakan bahwa menerima keberagaman itu, atau memang orang-orang ini harus juga didekati untuk dicari tahu sebetulnya apa muasal perasaan seperti itu, kemudian juga ya diusahakan untuk tetap merasakan sebagai satu bangsa, Mas? Ya saya pikir sebenarnya itu kan jumlahnya sangat kecil ya. Kalau kita bandingkan dengan keseluruhan rakyat Indonesia yang sudah menerima Imlek sebagai adat istiadat yang kita akui. Bahkan kalau Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pak Abdul Muti itu mengatakan bahwa Imlek itu tidak lagi menjadi sekedar menjadi budaya warga keturunan Tionghoa, tetapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Artinya bahwa Imlek meskipun sejarahnya itu adalah tahun baru Cina, tahun baru Tiongkok dan itu dirayakan oleh saudara-saudara kita keturunan Tionghoa, sebenarnya sudah menjadi budaya Indonesia. Kalau kita lihat tanggapan atau sambutan dari rakyat secara umum itu kan sudah sangat bagus ya. Di Ponorogo misalnya atau di Pasuruan yang beberapa hari yang lalu ketika mereka saudara-saudara mereka membersihkan kelenteng, itu komunitas Gus Durian ikut. Baik, pertanyaan berikutnya adalah begini Mas Jaka, kalau masih ada perasaan tidak mau menerima perbedaan itu sering terjadi karena sebetulnya satu sama lain tidak saling kenal. Karena tidak mengetahui, akhirnya banyak pikiran-pikiran buruk yang diciptakan sendiri. Bagaimana menghilangkannya kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita cari tahu bagaimana menghilangkan kecurigaan karena tidak saling kenal, kita akan coba dulu mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Kang Jaka. Selamat pagi. Silakan pendapat Anda Pak. Bahwa yang namanya kebinekaan, keberagaman, itu keniscayaan dan alamiah. Lalu kemerdekaan dan kedaulatan itu anugerah Allah yang Maha Kuasa dengan diiringi sikap tanggung jawab. Nah, bagaimana menumbuh kembangkan itu dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus rumusnya itu benar, baik, indah, sehat.